Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah, NPM 18110102111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eka Suci Indriasari dalam mata pembelajaran Kapita Selekta Pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama. Jadi, pendidik dalam perspektif Islam itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik itu secara kognitif, efektif, dan psikomotoriknya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik itu adalah orang yang masih tumbuh dan berkembang, baik itu secara fisik, psikologis, religius, maupun sosialnya, masih memerlukan sebuah bimbingan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kewajiban pendidik dalam perspektif Islam itu adalah yang pertama, guru harus menerapkan rasa kasih sayang. Kenapa guru harus menerapkan rasa kasih sayang? Karena seorang pendidik itu memang merupakan sebuah kasih sayang, bukannya sebuah kebencian atau bukannya sebuah celaan. Karena pendidik itu memang harus menganggap murid yang berada dalam kelasnya tersebut sebagai anaknya sendiri. Lalu yang kedua adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru tidak boleh mempunyai niatan lain seperti mendapatkan balasan, pujian, ataupun ucapan terima kasih dari peserta didik maupun dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, guru harus mencegah akhlak tercela dari murid. Karena akhlak tercela itu merupakan akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak patut dicontoh. Jika seorang murid mempunyai akhlak tercela, maka itu akan berakibat negatif bagi murid yang lainnya. Lalu yang keempat adalah guru harus menjelaskan sesuai dengan tingkatannya. Contohnya, jika guru mengajar pada kelas 2, maka ajarkanlah materi-materi pada pembelajaran kelas 2, tidak boleh berlebihan. Yang terakhir adalah jangan timbulkan rasa kebencian terhadap peserta didik yang lainnya ataupun terhadap cabang ilmu yang lainnya. Karena rasa benci itu merupakan salah satu akhlak tercela juga, dan guru harus mencerminkan atau mencontohkan perilaku yang baik terhadap peserta didik. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika kelas tersebut tidak kondusif? Ada beberapa hal yang menjadi faktor kelas tersebut tidak kondusif. Yang pertama, siswanya jenuh. Lalu yang kedua, terjadi keributan. Lalu yang ketiga, gurunya tidak tegas. Yang keempat, metodenya tidak bervariasi atau metodenya membosankan. Lalu yang kelima, ruang kelasnya tidak memadai atau tidak cukup luas atau dalam artian sempit. Lalu, hal apa yang harus dilakukan jika mengalami hal tersebut? Yang pertama, guru harus menerapkan metode yang bervariasi. Lalu yang kedua, guru harus bersifat tegas. Jika ada salah satu siswa yang ribut atau berisik, guru harus bisa menegur ia dengan tegas. Lalu membuat aturan dalam kelas sebelum memulai pembelajaran. Contohnya seperti jika saat guru menjelaskan, siswa harus mendengarkan. Dan jika ada salah satu yang ribut atau tidak mendengarkan, siswa tersebut harus menjelaskan apa yang harus dijelaskan oleh guru tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengatur tempat duduk atau posisi duduk. Misalkan anak yang nakal atau anak yang suka ribut dipindahkan ke depan agar tidak menjadi keributan lagi. Lalu yang terakhir adalah diselingi bercanda atau ice breaking, bisa dengan tebak-tebakan atau dengan permainan yang lain. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana jika ada peserta didik yang sulit memahami materi yang sudah dijelaskan? Yang pertama, guru tersebut harus mengadakan tanya jawab. Jika setelah guru tersebut menjelaskan, guru tersebut harus mengadakan tanya jawab, sehingga jika ada siswa yang kurang paham, siswa tersebut akan bertanya. Lalu yang kedua adalah adanya bimbingan kelompok. Jika ada siswa yang tidak mau bertanya saat diadakan tanya jawab, maka diselingi adanya bimbingan kelompok sehingga siswa tersebut bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.